Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar materi koordinat kartesius. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Jadi, dalam pelajaran kali ini, kita akan membahas kedudukan titik ya dalam suatu bidang ya. Tuh. Dalam masalah sehari-hari, kita sering menjumpai nggak sih titik dalam bidang gitu. Nah, sebagai contoh, coba ini apa? Nah, di sini ada map ya, map dari game online dari Garena ya, gitu. Nah, ketika kita mau mulai permainan suatu game ini, ya, kita kan posisinya terbang ya, terbang. Nah, kita akan menentukan kita akan terjun di mana nih, titik mana, gitu. Apakah di sini, apakah di sini, atau di sini, gitu, ataukah di sini. Jadi, ketika kita mau mulai pertandingan, kita akan memilih tempat di mana nih kira-kira saya akan mendarat, gitu. Sebagai contoh, kita akan mendarat di sini ya, sini. Berarti ini saya kasih titik X gitu. Berarti ketika kita memilih di titik X ini terletak di mana? Di garis D dan garis M gitu kan. Kalau ditarik garis gimana? M ya sini dan sini gitu. Berarti titik X itu terletak pada titik M dan D gitu. Paham? Contoh selanjutnya nih pada game lainnya. Nah, di sini juga ada map ya. Ini dari game apa? Iya, PUBG ya. Nah, sama seperti tadi 11-12 ya gitu. Sebelum kita mendarat ya di battleground gitu, kita akan mendarat nih. Posisi mana sih kita akan mendarat gitu. Ini kalau kita kotak-kotakin kayak gini ya. Ada peta seperti ini gitu. Contoh kita akan mendarat di sini nih. Ini gitu. Nah, si pemain itu akan memilih titik Y, jangan Y ya, X aja deh nggak apa-apa. X, titik X gitu. Berarti si pemain itu mendarat di titik mana? Ya, di garis L dan F gitu. Kalau ditarik garis lurus seperti ini ya, tuh ketemulah titik di sini. Nah, itu adalah titik di mana kita memilih ya. Oke, maaf ya, ada suara pesawat. Nah, mungkin dia juga akan mendarat di mana Bandara Soekarno-Hatta. Oke, lanjut ya. Ini kalau map dari game PUBG. Nah, game selanjutnya. Apakah ini Mobile Legend? Apakah di sini juga pakai peta gitu? Nah, ini adalah tampilan 3 dimensi dari map Mobile Legend. Nah, kalau kita perbesar ya, di sini juga ada apa nih? Ada map gitu kan? Kalau kita perbesar, nah, disinilah ada map ya. Di sini ada apa nih? Top land, di sini apa? Bottom land, yang tengah apa? Mid land gitu ya. Nah, pasti kita di sini bisa ngitung jarak ya. Dari titik awal di sini ya, di sini. Ketika mau menyerang musuh nih ke titik lewat atas dan lewat tengah, cepetan mana gitu. Berarti kita ngitung jarak kan gitu. Ya, kalau udah biasa main pasti tahu ya. Pasti cepetan dari posisi awal ke tengah sini gitu. Oke, saya hapus. Nah, dalam map Mobile Legends sebenarnya bisa kita kotak-kotakin dalam bidang kartesius. Bagaimana? Nah, gitu ya.
di tengah ini adalah ya posisi tengah gitu. Posisi tengah nih 0,0 gitu kan. Kita anggap tengah ini, midline ini kita anggap titik 0, tempat berkumpulnya kita war ya gitu. Nah, kalau sekarang saya nanya nih, hero ini ya, Tamus ini terletak di titik mana gitu. Ini Tamus nih. Tuh. Nah, kita anggap dia di sini ya, gitu. Nah, di sini ada sumbu apa nih? Ada sumbu Y. Dan yang mendatar ini sumbu X. Gitu. Nah, Tamus ini kan di pojok nih, gitu. Kalau kita tentukan ya, Tamus ini berada di titik berapa gitu. Cara menyebutkan titik, pertama kita menyebutkan titik X baru Y gitu. Jadi Tamus ini berada di mana nih? Ini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di sini negatif, sini positif. Yang ke atas ini positif, yang turun ini negatif ya, gitu. Ini positif, negatif. Nah, yang ke kanan ini positif, yang ke kiri itu nilainya negatif gitu. Nah, berarti Tamus ini berada di titik mana? Kita sebutkan mana dulu nih? X dulu kan? X. Berarti di sini nih, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 7. Y-nya berapa? Sini kan? Berapa nih? 9, 10. 10. Berarti hero Tamus ini terletak pada titik koordinat minus 7 dan 10. Paham ya? Satu lagi nih hero di sini. Contoh di sini ada hero Leslie ya. Nih, sini. Berarti Leslie ini terletak di koordinat berapa? Kita sebutkan mana dulu nih? X dulu ya. Ingat, X dulu baru Y ya. Gitu. X-nya berapa? X-nya 2. Y-nya berapa nih? Karena di bawah, berarti minus dong. Ya. Minus berapa nih? Minus 8 gitu. Paham ya? Ini gambaran awal tentang titik dalam bidang gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, contoh di sini ada sekolahan, di sini ada rumah Bu Badiah. Ini rumah guru nih, gitu. Ada 2 siswa. Yang pertama saya kasih nama A ya. Kita ganti warna dulu. Nah, ini A dan si B gitu. Mereka mengendarai sepeda, kita anggap kecepatannya sama, tapi arah jalannya berbeda gitu. Yang A itu melewati biru ini ya, sini, dan yang B melewati garis merah gitu. Ketemulah di rumah Bu Badiah. Karena dengan kecepatannya sama, tapi waktu tibanya beda. Contoh, si A itu sampai di rumah bu gurunya jam berapa? Jam 10 nih. B-nya jam 10.05 gitu. Ya. Beda 5 menit. Dipengaruhi apa? Dipengaruhi bedanya panjang jarak masing-masing ditempuh ya, gitu. Ini kan beda jalan nih ya, gitu. Paham ya? Selanjutnya kita akan mencari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, gitu. Nah, kalau kita nanya nih ya, kan ada titik A sampai H ya. Nah, titik A itu jaraknya ini kan sumbu Y nih, sumbu Y dan sumbu X. X ke kanan positif, X ke kiri negatif, Y ke atas positif, Y ke bawah itu negatif, gitu ya. Jarak A dengan sumbu Y itu yang ini ya, yang berdiri nih, berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti A ke Y itu berapa? A ke Y berapa? 3. Kalau A ke X, sumbu X berarti kan kita hitung ya, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Jarak A ke sumbu X itu 6 satuan. Itu ya. Nah, sekarang kalau yang B nih, yang B. B ke Y berapa sih? Jarak B ke Y 1. Ini kan B ya, B di sini. 1, 2, 3, 4. Jaraknya 4. Kalau jarak B ke X, tadi kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 juga gitu ya. 4 satuan. Nah, sekarang yang C nih. C di sini nih. Maaf ya, banyak suara pesawat lewat. Oke, lanjut. C. Yang C, jarak ke sumbu Y berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. 3 satuan. 3 apa 4? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, yang C itu berarti Y itu keempat. X berapa? Jarak ke X 1, 2, 3. 3. Berarti titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 dari sumbu X gitu. Kalau sumbu D, ya sumbu D itu terletak pada berapa? Sumbu jarak ke Y 6 satuan ya, dan X-nya 5. Kalau yang E berapa? Ingat, E kita hitung ke jarak ke sumbu Y berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Y itu 5. Nah, kalau ke X berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga ya, 5 kotak, 5 satuan. Dan F berapa nih? 3 satuan dan 3 satuan juga. F-nya mana nih? F. G-nya berapa? Nah, bisa ya, gitu. Selanjutnya ada kuadran gitu. Sebelum kita masuk ke kuadran ya, cara penyebutan titik itu kita mulai dengan X baru Y gitu. Kalau di sini saya punya titik di sini ya, di sini. Ya, titik di sini. Berarti titik ini terletak pada titik mana? Kita sebutkan yang X dulu kan, ini kan 0, 1, 2, 3. Berarti berapa? 3, Y-nya berapa? 1, 2. 2 ya, berarti 3,2. Itu untuk menyebutkan nama titik. Dari X dulu ya, jangan ketukar. Nah, di sini ya, ketika bidang dibagi 4, ya, akan memiliki posisi masing-masing. Di sini ada K1, K2, K3, K4. Nah, K ini dinamakan kuadran. Berarti di sini itu kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan yang terakhir kuadran 4. Yang membedakan apa sih? Yang membedakan, nah, kalau di kotak ini nih ya, kotak 1, kuadran 1, nilainya apa? Nilainya ya, kuadran 1 ada X, ada Y kan, gitu. 1, bagian 1, X-nya positif kan, Y-nya juga positif, gitu. Positif sama positif, itu kuadran 1. Kalau kuadran 2, di sini kan, gitu. X-nya itu negatif kan, karena di sini kan negatif nih, ini kan, X-nya negatif. Nah, Y-nya gimana? Y-nya apa? Positif, gitu. Kalau kuadran 3, ya, kuadran 3, berarti X-nya gimana? Ini kan 3 nih. X-nya negatif kan? Di sini, X-nya negatif. Y-nya di bawah juga, karena di bawah dia apa? Oh, sorry, nih, negatif juga, gitu. Nah, kalau kuadran 4, gimana? Ini kan 2. Ini 3, sorry, 3. Dan ini 4. Kuadran 4 ya, kelihatan. Nah, kuadran 4 berarti kan di pojok sini nilainya apa?
nilainya itu X-nya itu apa? Positif. Y-nya karena ke bawah nih negatif. Itu ya. Untuk membedakan kuadran 1, 2, 3, dan 4 gitu. Ada contoh nih. Kalau yang tadi berarti yang terletak di kuadran 3 ya, kalau saya K3. Artinya kuadran 3 nih. Titik apa aja gitu. Nah, kuadran 3 kan di mana? Di sini kan? Nih, di sini nih. Saya ganti warna dulu. Nah, ini kuadran 3 nih ya, 3. 1, 2, 3, 4. Kuadran 3 berapa? Titik apa aja? Titik E dan F gitu. Kalau kuadran 2, titik apa nih? Titik D dan C. Ini ya. Gitu. Kalau kuadran 1 ini kan 1 berarti A sama B. Kalau K4 atau kuadran 4 titiknya apa? Siapa aja? Ini ya. G sama H. Itu untuk titik berdasarkan kuadran. Sampai di sini paham ya?